semuanya, kembali lagi bersama aku RTS Febriani dengan NIM C1B023113. Aku merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas kasus di PT Telkom Indonesia, yang mana ini lebih menarik dalam tantangan penanganan, keluhan, dan dampaknya pada kepuasan pelanggan. Judul kasus kita pada pertemuan ini adalah mengenai tantangan, penanganan keluhan, dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom, yang mana PT Indonesia Telkom ini adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dalam sektor kepuasan pelanggan. Nah, analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Berikut ini adalah 4 akar penyebab masalah penanganan keluhan. Yang pertama yaitu manusia atau people. Nah, kurangnya pelatihan customer service, overload pekerjaan, kurangnya empati, dan pemahaman terhadap pelanggan. Ini juga menjadi salah satu penyebab akar permasalahan ya. Yang kedua yaitu ada proses, yang mana alur penanganan keluhan terlalu panjang dan birokratis, sering terjadi transfer antar departemen. Yang ketiga adalah teknologi, yang mana sistem pelacakan keluhan tidak real time, tidak adanya chatbot atau sistem respon yang cepat atau yang otomatis dan responsif. Nah, yang keempat yaitu manajemennya teman-teman, tidak adanya monitoring dan evaluasi berkala, atau kurangnya SOP itu dievaluasi, tidak ada evaluasi yang jelas untuk menangani keluhannya. Dari kasus tersebut, harus merancang ulang proses penanganan keluhan yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama yaitu Omnichannel Support System, yaitu mengintegrasikan saluran pengaduan seperti telepon, email, media sosial, dan aplikasi lainnya agar keluhan langsung tercatat dan bisa direspon dengan cepat. Yang kedua yaitu chatbot atau AI Customer Assist ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan umum dan menyaring keluhan sebelum diteruskan ke agen manusia. Yang ketiga yaitu sistem tiket otomatis. Nah, ini diberikan nomor tiket dan estimasi waktu dalam penyelesaian kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu evaluasi proses SLA atau Service Level Agreement. Nah, ini menentukan batas waktu penanganan tiap jenis keluhannya. Nah, dari kasus tadi, adapun strategi dalam meningkatkan personalisasi layanannya, yang pertama yaitu CRM, yaitu Customer Relationship Management System, yang mana menyimpan riwayat interaksi pelanggan sehingga agen bisa memahami konteks dan memberikan solusi secara spesifik. Yang kedua yaitu Exchange Agent, tetap melanggan untuk pelanggan VIP. Nah, atau pelanggan VIP ya, agar komunikasi lebih personal dan konsisten. Yang ketiga yaitu segmentasi pelanggan, yang mana menyesuaikan pendekatan layanan berdasarkan kebutuhan dan profil pelanggan, misalnya pelanggan bisnis atau pelanggan individu. Selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi terkait status keluhan. Nah, PT Indonesia Telkom ini dapat menerapkan seperti yang pertama, kirim notifikasi otomatis. Nah, informasi perkembangan tiket, keluhan melalui SMS atau email secara berkala. Yang kedua yaitu dashboard pelanggan. Nah, dengan ini pelanggan dapat mengecek sendiri status keluhannya via aplikasi atau web. Yang terakhir yaitu follow up aktif. Nah, tim layanan ini harus melakukan pengecekan ulang kepada pelanggan setelah keluhan terselesaikan. Dari kasus tadi, adapun metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasinya, yaitu adapun beberapa metrik penting. Yang pertama, Customer Satisfaction Score atau CSAT. Nah, skor ini atau skor kepuasan pelanggan terhadap layanan keluhan. Yang kedua yaitu First Contact Relation atau FCR, yaitu persentase keluhan yang diselesaikan di kontak pertama. Yang ketiga yaitu Average Handling Time atau AHT, yaitu waktu rata-rata dalam penanganan keluhan. Yang keempat yaitu Net Promoter Score atau NPS, yaitu seberapa besar pelanggan merekomendasikan layanan. Selanjutnya yaitu churn rate, yaitu tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan. Yang terakhir yaitu repeat complaint rate, yaitu frekuensi pelanggan mengeluh tentang masalah yang sama. Nah,
dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT Indonesia Telkom ini menghadapi masalah serius dalam penanganan keluhan pelanggan. Nah, akibat prosesnya yang lambat, kurangnya personal, dan minimnya komunikasi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memperbaiki sistem dengan teknologi seperti CRM dan chatbot, serta meningkatkan pelatihan SDM dan komunikasi yang proaktif. Nah, jika dijalankan dengan konsisten, perbaikan ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta menurunkan angka pelanggan yang beralih ke kompetitor lainnya.